Tamam, الصوت واضح يا جماعة؟ Wadiza. Tamam. Kalian download kan kitab ini, Sulamus Sulam sama Sulamun Naurok? Kalau ini memudahkan. Yasar bitasjir. Oke. Nah, ini. Kalau kemarin kan kita bahas lafat ya. Karena kita mau bertasawur, kita mau memahami sesuatu. Jadi kita butuh tahu lafat itu ada yang mustamal, ada yang muhmal, lafat ada yang kuli, ada yang mufrad sama murakkab, yang mufrad nanti ada yang kuli sama yang juz'i gitu kan. Itu penting karena kalau kita nggak bisa nentuin ini lafat kuli atau juz'i, nanti kita bisa salah mahamin. Kalau kita salah mahamin terus kita menghukumi lafat itu, salah juga lah, orang tasawurnya udah salah apalagi tasdiknya gitu kan. Jadi kurang tepat nanti. Kayak ini masih di langkah-langkah OTW mau bikin tasawur yang benar, yaitu definisi yang tepat gitu kan. Nah, jadi kalau kemarin kita bahas lafat, sekarang nisbatul alfat lil ma'ani. Ketika lafat itu punya makna, nah itu ada beberapa nisbah atau penyandaran. Maksudnya penyandaran itu apa sih? Ini ya, misalkan kita ketemu lafat sama lafat. Nah, dua lafat ini kita kaitkan, kaitannya punya hasil apa gitu. Contohnya jadi gini. Hajar sama insan. Ya, insan kan orang, hajar tuh batu. Nah, keduanya nggak punya alakoh apa-apa, insan sama hajar. Berarti dia apa? Tabayun. Ya, tabayun tuh maksudnya dia beda banget. Nah, kita coba lihat di sini definisinya. Huwa alla yakbal al maknain al istima. Jadi keduanya nggak bisa dijadikan satu, nggak bisa istima gitu. Maksudnya ketika ada orang datang dia nggak bisa disebut hajar. Ketika ada hajar dia nggak bisa disebut insan gitu loh. Jadi dia mutabayin, farq tamaman lah, pokoknya beda banget. Kalau yang kedua tasawi, sama gitu. Sama, maksudnya sama gimana? Ketika kita mensifati orang dengan dohik sama natik, dia sama kedudukannya. Ya, karena natik di sini fasalnya, dohik di sini arot khosnya. Nah, sama-sama bisa mendefinisikan insan. Kalau insan itu hayawan natik atau hayawan dohik. Ya. Makanya ta'rifnya tasawi di sini ayishtami al maknaya ini walam yatafarraqo. Dua makna ini bisa sama gitu. Ya, natik sama dohik. Terus ada juga alakohnya ketika umum wal khusus mutlak. Ya. Umum wal khusus mutlak itu gini. Anak punya contoh di kalian pasti udah belajar nahwu kan? Apa bedanya kalim dengan ini kalam? Apa bedanya kalim dan kalam? Dalam nahwu kalim itu apa, kalam itu apa? Ayo. Di nahwu al-kalamu huwa apa tuh? Ini sauti wadih kan? Wadih, Ustazah. Nah, kalam kalau di nahwu tuh takrifnya apa sih? Yang dibilang kalam kalau di nahwu ketika jumlahnya itu mufidah ya kan? Ya enggak? Iya. Jadi kalam di sini tuh yang penting mufid. Mufid tuh gimana sih? Ya udah jadi dia bisa misalkan kalau jumlah fi'liyah tuh dia fi'il fa'il. Ketika ada kata kerja dia udah jelas siapa subjeknya, siapa fa'ilnya. Ketika ada mubtada dia jelas khobarnya apa gitu loh. Jadi bisa mufid, ada informasi yang sampai gitu. Ketika cuma koma apa? Koma zaid lah misalnya gitu. Ketika ada al-madrasatu kenapa? Al-madrasatu kabiroh gitu. Jadi udah ada mubtada, ada khobarnya gitu. Jadi disebut kalam itu ketika jumlah itu mufidah. Dan disebut kalim kalau apa coba? Jadi kalim itu bentuk jamak dari mufradnya kalimatun. Kalimatun, kalimatani, kalimun gitu loh. Jadi karena kalimun itu jamak, kan kalimatun mufrad berarti satu kata. Kalimatani dua kata. Kalimun berarti tiga. Yang namanya jamak itu harus tiga lebih, nggak boleh dua, nggak boleh satu. Yang penting tiga.
3 atau lebih ya, itu baru disebut jamak, yaitu kalim gitu. Jadi ketika ada 3 kata, dia namanya kalim. Nah sekarang gini, kalian fokus ya. Ketika kita bikin kalam atau jumlah mufidah gitu, biasanya terdiri dari berapa kata? 2 atau 3 aja. 2, 3 atau lebih lah. Yang penting ketika dia mufid, ya udah dia dimasuk kalam gitu kan. Jadi misalkan kita mau bikin Muhammadun Rasulullah. Ya, itu udah jadi kalam karena mufid. Ya, ada mubtada, ada khobar. Nah, sekarang yang namanya kalam, yang namanya kalim itu kan harus 3. Muhammadun Rasulullah itu ada berapa kata? 3. Berarti Muhammadur Rasulullah itu kalim atau kalam? Kalim. Kalim atau kalam? Kalam sah. Iya, dua-duanya benar. Dia bisa disebut kalam karena mufid, disebut kalim juga karena 3 kata. Nah, sekarang kalau Ana bikin kata-katanya al-mantiku muyassarun. Ya. Al-mantiku muyassarun di sini, apakah dia kalam atau kalim? Kalam. 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 Tapi dia bisa dimasukkan kalim bukan? Bisa dimasukkan kalim nggak? Oh, kalim bukan sih. Bisa termasuk kalim nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena cuma 2. Nah, berarti gini. Natijahnya ya. Ada yang dia kalam tidak kalim. Ada yang dia kalam dan kalim. Ya. Terus ada satu contoh lagi, kurang satu. Misalkan Ana bikin gini. In kana muta'akhiron. Nah, coba in kana muta'akhiron, kalau saja terlambat gitu misalkan in kana muta'akhiron. Dia kalim atau kalam? Kalim fakot. Kalim fakot, in kana muta'akhiron. Kenapa dia nggak masuk kalam? Karena nggak mufid. Mana jawab syaratnya gitu kan? In kana muta'akhiron kenapa? Gitu misalkan. Layak fam darus gitu misalkan, kalau mutaakhir layak fam darus gitu misalkan. Nah, di sini kurang ada jawabnya, jadi dia belum mufid ya. Karena yang namanya fi'lu syarat butuh jawab syartiyahnya juga. Nah, akhirnya ulangi lagi ya natijahnya ya. Al-mantiku muyasarun, dia kalam bukan kalim. In kana mutaakhiron, dia kalim bukan kalam. Muhammadun Rasulullah, dia kalim juga dan kalam juga. Nah, alakoh kayak gini antara kalam dalam kalim itu disebut umum wal khusus tapi wajahin. Jadi cuma satu wujuh aja. Kan kalau umum dan khususnya mutlak tuh harus ini di luar di dalam ya. Kayak misalkan di sini Pare, di sini Kediri. Pare itu benar-benar dalam Kediri secara mutlak. Gak ada bagian dari Pare yang keluar Kediri. Kan gitu. Nah, tapi kalau kalam kalim kan beda. Ada bagian dari kalam dan kalim. Jadi yang nomor 1 ini kalam ya, nomor 2 ini kalim. Jadi wajah aja, satu wajah aja mereka umum khusus. Karena kalau Muhammadur Rasulullah dia di sini. Bisa masuk kalam, bisa masuk kalim. Kalau di sini cuma al-mantiku muyasarun. Dia cuma kalam bukan kalim. Berarti kan nggak masuk di daerah sebelah sini. Ya. Terus kalau yang ini in kana mutaakhiron. Dia cuma kalim tapi bukan kalam. Berarti nggak masuk ke daerah sini. Nah, berarti nggak semua kalim itu kalam, nggak semua kalam itu kalim. Tapi ada yang dia bisa kalam dan kalim sekaligus. Berarti cuma satu wajah aja. Nggak mutlak semuanya gitu.
Jadi karena ada yang 3 kata, kali ini harus 3 kata nih ceritanya. Bukan kalam, makanya dia di luar sini, bukan masuk sebelah sini, ya kan. Itu bedanya. Jadi kalau yang ini disebut umum khusus mutlak ya. Kayak hayawan sama insan, hayawannya di luar ya, insannya di dalam. Karena semua insan itu punya nyawa, makanya berhayawan gitu, berhai gitu. Jadi nggak ada insan yang tiba-tiba di luar sini, di luar bukan hai gitu. Kayak tadi kan kalam kalim ada yang di luar lingkaran tadi. Ya. Pahim tuh? Jadi kalau dibikin bulatan itu, kalau tabayun tuh gini, beda banget sini hajar, sini insan, nggak ada kaitannya. Kalau tasawi dia satu bulatan aja, dia natik juga, dohik juga gitu. Oke. Nah kalau umum ini hayawan, ini insan, atau ini Kediri, ini Pare, ini Indonesia, ini Kediri gitu. Jadi nggak ada bagian Kediri yang di luar Indonesia ya kan? Atau nggak ada insan yang nggak hayawan gitu. Kalau yang ketiga, yang ini umum khususnya biwajah. Jadi cuma satu wajah aja bisa umum khusus, tapi wajah yang lain enggak gitu loh. Pahim tum? Ini aja. Oke, mudah ya. Jadi kita tuh kalau lagi bahas ta'rif ya, atau lagi bahas lafat gitu. Coba kita lihat, ya misalkan kita lagi, biasanya kalau orang skripsi ya, atau orang penelitian, gitu-gitulah. Itu biasanya kan kita kayak bikin definisi dari kata-kata yang lagi diteliti gitu. Nah, akhirnya dari kata itu sebenarnya harusnya kita kaitkan di endingnya gitu loh. Makanya biasanya kalau di nahwu, kalau kita bacanya alfiyah, pasti kan habis jelasin kalam, habis itu jelasin kalim. Terus habis itu pasti ada dijelasin di situ. Apa kaitannya kalam dan kalim. Oh itu umum khusus biwajah gitu. Saya kan lagi neliti ekonomi sama bisnis gitu. Apa kaitan kata ekonomi sama bisnis? Apakah umum khusus mutlak atau umum khusus biwajah atau tabayun atau tasawi gitu. Atau kita lagi ngomong ilmu mantik dengan ilmu yang lainnya gitu. Itu mutabayin. Kenapa? Karena ilmu mantik beda sama ilmu nahwu. Ilmu mantik beda sama ini, beda sama ini. Pokoknya nggak ada kaitan sama sekali. Nggak ada pembahasan yang berkaitan gitu. Terus kalau tasawi ya udah sama. Kayak kita bilang dohik, kita replace pakai kata natik bisa aja. Itu ya. Jadi itu namanya nisbatul alfat lil ma'ani. Dari maknanya, lafaz-lafaz itu punya sandaran nisbah dengan lafaz lain. Oh, yang tawatu. Kemudian, kita itu kan tadi salah satu nisbah ya. Kita bahas nisbah yang lain. Yang pertama ya, kita lihat 3 bagian dulu ya, yaitu baina maknal lafaz wa afrodihi. Ada tawatu, ada tasyakuk. Ya. Maksudnya apa? Kan ada, jadi di sini tuh yang kita lagi bahas itu antara lafat dengan lafat atau makna dengan makna gitu. Yang di sini ini sebetul alfat lil ma'ani di sini. Jadi kalau misalkan tawatu itu dia ittihadul makna fi afrodihi. Ini ya, Ana bacain. Nah ini, ittihadul afrod fil makna. Kan kita tahu nih, kalau insan itu kan lafadznya kuli kan, bukan juz'i. Berarti insan itu punya afrod. Ada Zaid, ada Umar, ada Usman, ada Ali, kan gitu. Nah, ketika kita bilang insan, di situ kita bilang Zaid insan, kita bilang Umar insan, Ali insan, semuanya tuh makna insannya sama gitu loh. Itu namanya tawatu ya. Jadi ittahadal makna fi afrodihi. Afrodnya insan disebut insan, makna insannya semuanya sama. Ya emang manusia yang gitu, yang hayawan natik sama aja gitu. Nah, sekarang jadi kalau yang namanya lafadz afrod di sini berarti lafadznya kuli-kuli ya. Yang kuli bukan yang juz'inya. Terus yang kedua yang tasyakuk. Apa itu tasyakuk? Ya. Tasyakuk di sini ada bedanya ya, ada ihtalafa biha ya, bisyidah wa du'af. Ya, di sini Anda bacain takrifnya. Yang kedua, tafawutul afrad fil makna wa dzalika bi ayakunal makna fi ba'dil afrad aula wa asyatu aqdam. Jadi contohnya ya di sini kan bayat ya putih. Kita tahu sendiri ya, putih itu kan macam-macam nih.
Kalau yang kita tahu di Indo kan ada putih susu, ada putih tulang gitu kan. Apalagi zaman sekarang ya, warna kalau beli baju susah banget. Ada yang bilang broken white, ada yang pakainya bilang dusty white, ada yang bilang baby white, apa-apa gitu kan. Kayak sekarang hijau, ungu, macam-macam banget. Ungu bilang ungu sekarang susah banget. Ada ungu apa? Ungu lavender, ungu mauve, ungu apa lagi? Ungu terong, ungu apa kan banyak banget ya. Jadi itu kayak contoh warna-warna kayak gitu. Jadi bayat itu dia punya afrod. Bayat tuh masih macam-macam. Ada yang kalau kita mudahnya sih sekarang kayak broken white, apa dusty white, apa putih susu atau putih tulang gitu ya. Jadi bayat itu punya afrod. Dan afrodnya itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang yang putih tulang itu putih susu, nanti salah gitu kan. Terus kita juga nggak bisa, misalkan nih ada peraturan ya, ospek gitu, harus pakai baju putih tulang. Nah dia pakai putih susu salah gitu kan. Nah kalau yang ini insan, dia kan itahadal makna nih. Waktu suruh bilang bawa satu orang ke sini gitu kan. Nah yang dibawa Ahmad, yang dibawa Muhammad, yang dibawa Zaid itu sama aja. Yang penting dia insan gitu. Tapi kalau putih itu nggak bisa ya. Jadi afrodnya itu beda-beda. Ada yang putihnya kuat, ada yang putihnya lebih ke krem gitu misalkan ya, yang lebih ke krem itu kan yang putih tulang kan, kalau yang putih susu kan yang putih banget kayak warna bendera gitu kan. Apalagi kalau kalian milih cat deh, pasti susah kan, putihnya putih yang mana kan gitu, atau milih kerudung, milih baju gitu pasti susah. Beda satu angka aja udah beda warnanya gitu. Nah, jadi di sini sebutnya tasyakuk yang kayak gitu tuh. Jadi kalau yang tawatu itu ittahadal makna fi afrodihi. Jadi afrod dari yang kata-kata kuli itu maknanya sama ya. Kita mau mendatangkan insan yang siapapun yang penting dia insan sama gitu. Tapi kalau bayat dia namanya tasyakuk ya. Tasyakuk itu berarti ihtalafal makna fil afrod, atau kalau tarifnya di sini tafawut makna. Jadi bayat di sini punya afrod tapi setiap afrodnya beda-beda. Mau bayat yang nomor berapa gitu misalkan. Fahimtum tentang itahadal makna wahtalafal makna fil afrod. Jadi kita lagi bahas afrodnya nih. Makna afrodnya. Afrod dari insan, afrod dari bayat gitu. Fahimtum? Fahimna. Oke, tamam. Terus lagi kalau tadi bahas makna di afrodnya, kalau sekarang kita lagi bahas baina makna lafdoini muhtalifaini. Nah, jadi kalau ada dua lafad, nah kita lihat maknanya. Dia punya kaitan atau enggak ya. Nih, yang ini paling gampang nih. Yang taroduf dulu ya. Kalau di bahasa kita, di bahasa kita apa? Sinonim ya kan. Ini ada dua lafad, insan sama basyar. Nah itu sinonim, maknanya satu. Jadi ada dua lafad, maknanya satu, namanya taroduf gitu. Nah kita ini penting kita bahas taroduf ini karena waktu kita mau bikin definisi ya, kita boleh mendatangkan definisi dari sinonimnya yang lebih diketahui. Contohnya nih, Ana bilang sama kalian, ro'aitu godonfar fi hadikatil hayawan. Ana bilang gitu, ro'aitu godonfar fi hadikatil hayawan. Habis itu kalian nanya, godonfar ya gitu kan. Ma huwa godonfar gitu kan. Godonfar itu apa? Terus Ana bilang, asad. Nah, asad sama godonfar itu sinonim. Sama-sama artinya singa. Tapi sinonim yang Ana bikin definisi, yang Ana jawab kalian itu waktu kalian nanya ma huwa godonfar, Ana jawab asad, asad itu muradifnya yang ashar, yang lebih masyhur di telinga kalian gitu. Jadi boleh gitu. Oke, jadi taroduf itu sinonim intinya. Nah, jadi kita tahu mana yang lafadz yang punya muradif gitu. Kita harus cari muradifnya dulu. Kalau takhaluf itu ya yang beda. Insan sama faros tuh nggak ada muradifnya sama sekali, emang beda. Takhaluf tuh hampir kayak tabayun tadi tuh loh. Makanya insan sama hajar, insan sama faros gitu. Jadi kalau ini kita lagi bahas afrod, yang pertama, kalau yang ini antara dua lafadz, makna antara dua lafadz, ada sinonimnya enggak gitu. Nah, paham ya di sini ya antara taroduf sama takhaluf. Taroduf itu sinonim, takhaluf tuh enggak sama-sama sekali lah. Kalau dari definisinya gini. Kalau ta'adudul lafadz wal makna ya itu takhaluf ya. Jadi ada dua lafadz dan dua makna, enggak ada kaitan sama sekali. Kalau yang keempat ta'adudul lafadz wa ittihadul makna. Ada beberapa lafadz dan maknanya sama, kayak insan sama basyar. Fahimtum? Lanjut ya. Nah,
Ini suaranya masih jelas ya, Saud Wadih? Wadah. Tadi saja. Nah, kan gini, tadi kan sinonim ya. Ada 2 lafadz, maknanya 1. 2 lafadz, 1 makna. Nah, kalau yang ini kebalikannya, mustarok itu. 1 lafadz, 2 makna atau lebih gitu ya. Jadi kebalikannya taroduf, mustarok itu PS ya. PS. Jadi kalau yang tadi kan lafadznya ada 2, insan sama basyar. Maknanya 1, sama-sama artinya orang, manusia. Nah kalau sekarang ain, lafadznya 1, tapi maknanya banyak. Jadi dalam bahasa Arab, ain itu mustarok ya. Mustarok itu yang maknanya banyak ya di sini tuh. Jadi ain itu ada yang artinya spire ya, mata-mata. Ada ain itu artinya ain basiroh, maksudnya mata yang untuk melihat gitu. Terus ada juga ain itu artinya mata air gitu. Ya, jadi intinya ain itu lafadznya 1 tapi maknanya banyak. Kebalikannya kalau taroduf tadi lafadznya banyak maknanya 1 gitu. Fahimtum? Kata yang mustarok tuh kalau di Indonesia apa ya? Ada nggak sih di Indonesia yang 1 lafadz tapi maknanya banyak? Apa ya di Indonesia ya? Kayak kalau bahasa Arab itu di fikih ya ada namanya kuru ya kan? Kayak salah satu kuru. Nah, kuru itu punya 2 makna di bahasa Arab. Mana kuru punya 2 makna, satunya tuhur, satunya haid lagi, berlawanan gitu kan. Terus ada lagi dalam bahasa Arab kayak gitu tuh banyak sih. Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Apa coba kalian tahu nggak 1 lafadz di bahasa Indonesia yang maknanya banyak? Dan maknanya beda loh, bukan sinonim loh. Karena 1 lafadz banyak makna gitu. Apa sih? Apa ya? Kalau di bahasa Jawa itu ini kalau bahasa Jawa ya. Jadi ada bahasa Jawa itu kayak gini kata kalian ada kan ya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau bilang loro itu ada 2 makna. Loro artinya 2, loro artinya sakit. Ya kan? Tahu nggak kalian? Iya, Jadi Jah. kayak dia kemana? Ya kan? Loro gitu. Ada berapa? Loro, ada 2. Ya kan? Dia kenapa? Tapi ini nyebutnya beda sih sebenarnya Pindut loro. Nah, loro artinya sakit gitu. Tapi penulisannya sama loh, loro ya kan? Satunya artinya sakit, satunya artinya 2. Itu artinya dia punya 1 lafadz, maknanya banyak gitu kan. Pahim tuh? Ngawur ini contohnya nih. Apa ya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang selain itu? Karena kepikirannya tadi loro, loro gitu. Adakah yang lain? Jadi mau kasih contoh? Udah jelas ya? Berarti tadi tawatu itu apa? Apa ayo tadi tawatu? Itahadal makna fi afrodihi. Jadi afrodnya insan itu maknanya sama. Bisa diwakili kata insan semua. Kalau yang tasyakuk dia tafawud atau ihtilaf makna fil afrod. Jadi waktu kita bilang bayat, ungu, pink, zaman sekarang susah banget kita bilang. Ijo apa? Ijo army, ijo botol, ijo dusty green, ijo gitu-gitu. Apalagi yang suka belanja baju misalkan di Shopee ya. Salah ketik warna dikit aja beda nanti kan. Terus kalau takholuf 2 lafadz 2 makna tanpa kaitan. Kalau taroduf 2 lafadz maknanya sama. Jadi banyak lafadz 1 makna. Kalau mustarok kebalikannya 1 lafadz banyak makna. Fahimtum? Fahimna. Oke. Sekarang kita ke matannya ya. Kalau di matan kita ini mudah nanti hafalannya. Gimana kalian hafal matan nggak? Kayak gini ya. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aksamin bilan fisali tawatu untasyaku kunta khalufu wal istiraku aksu hutarodufu gitu. Jadi waktu kita lagi bahas nisbatul alfadhi lil ma'ani langsung ada apa? Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aksamin bilan fisali. Apa?
tawatu untasyaku kunta kholufu wal ishtiraku aksu hutarodufu. Nah, coba tadi tawatu itu contohnya apa? Insan aja. Insan. Insan. Afrodul insan itu maknanya sama ya. Kalau tasyakuk tadi contohnya apa? Bayat. Bayat. Jadi waktu kita bilang bayat, dia afrodnya kan macam-macam nih. Putih tulang, putih susu. Waktu kita disuruh pakai baju putih tulang, pakainya baju putih susu salah gitu kan. Karena ihtalafal makna fil afrod. Afrodnya beda-beda gitu. Takholuf, contohnya tadi apa? Insan wal faras. Insan. Insan wal faros, insan wal kid, insan wal timsah. Gitu. Setelah deponya yang dua lafaz dan enggak deketan maknanya lagi. Terus sekarang yang mustarok. Mustarok tadi contohnya apa? Insan wal basyar. Yang mustarok loh, ini nggak urut soalnya. Mustarok yang mana? Ain. Ain ya. Jadi ain itu lafadznya satu tapi maknanya banyak gitu. Terus taroduf. Taroduf yang muradif sinonim apa tuh? Insan wal basyar. Insan wa basyar. Jadi wal istiroku aksuhu taroduf. Istirok itu satu lafadz banyak makna. Taroduf itu apa? Lawannya yaitu banyak lafadz satu makna. Oke, kita ulangi lagi baca bareng-bareng. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aksamin bilan fisali tawatu untasyaku kunta khalufu wal istiraku aksu hutta rodufu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ini tuh lanjutannya pembahasan mabahis alfad kemarin loh, yang kan kita tahu nih lafadz tuh ada mustamal, ada yang muhmal, mustamal ada yang mufrad, ada yang murakkab. Yang mufrad itu ada yang kuli sama juz'i gitu kan. Terus nanti lafadz juga dibagi dari segi ini ya. Wal lafdu imma talabun aw khabaru wa awalun salasatun satutkaru amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fitasawi falti masun wa qa'a. Ini kayaknya ada yang salah ketik ya, ada yang typo. Jadi yang kemarin itu kalau lafadz, aduh, kalau lafadz itu ada yang insya, ada yang khobar ya. Dan yang insya itu ada tolabi, ada goiru tolabi. Masih ingat nggak yang ini? Lafadz itu ada insya sama khobar. Kayak waladdu imma tolabun au khobarun wa awalun salasatun satutkaru amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fitasawi falti masun wa qa'a. Itu ada di bagian sini ya. Jadi yang namanya lafadz itu ada yang insya, ada yang khobar ya. Kalau insya ada tolabi, ada goiru tolabi. Yang udah hatam ilmu ma'ani udah paham. Kalau tolabi ada istifham. Karena kalau kita nanya itu tolab ilm, kita nanya cari tahu informasi. Tamani, kalau kita lagi berangan-angan tuh kita meminta sesuatu yang kita inginkan. Tolabu fi'il kayak amr gitu ya. Kalau kita merintahkan sesuatu, memerintahkan seseorang, pasti kita mau sesuatu itu dilakukan. Tolabul kaf ini nahyu. Kalau kita melarang sesuatu, berarti kita mau sesuatu yang kita larang itu dijauhi. Tidak, kalau kita manggil, berarti kita pengen direspon gitu. Arat, kalau kita mempertunjukkan, arat tuh kayak ngasih motivasi juga sih, kayak minta ditengok gitu juga. Nah, yang amr itu ada yang amrun ma'asti'la. Kalau dari atasan ke bawahan gitu lah. Kalau aksuhu, kebalikannya dari bawahan ke atasan, kayak kita dari hamba ke holik gitu ya, ke Allah, itu doa. Wafit tasawi, kalau misalkan satu sejajar ya, kayak cuma ke teman sebaya gitu, namanya iltimas, minta tolong. Jadi kalau di matannya gini, walabdu imma tolabun au khobarun wa awalun salasatun satutkaru amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fitasawi falti masun wa qa'a gitu. Jadi lagi bahas yang kayak di ilmu ma'ani. Kalau lafadz itu ada yang insya, ada yang khobar. Jelas ya? Makanya dia yang dibahas tolab sama khobar, perwakilan lah. Terus yang awalun salah satu tolab, jadi awal di sini tolab ya. Tolab fi'il itu ada yang amrun ma'asti'la,
dari atasan ke bawah namanya amar, wa aksuhu doa. Kalau dari bawahan ke atasan tuh doa. Wa fit tasawi, makanya ini bacanya tasawi dan bukan wa fil fatawa ya. Kalau sebaya namanya iltimas, minta tolong. Fahimtum? Fahimna. Tamam. Kita baca 4 bait ini dari awal ya. Yang kita bahas hari ini cukup di 4 bait ini aja, yaitu fasun fi nisbatil alfat lil ma'ani. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aksamin bil intisali. Kalau singkatan tuh bila nuksoni sih, makanya terakhirnya sama kan lil ma'ani bila nuksoni gitu. Tawatu untasyaku kunta khalufu wal istiraku aksu hutarodufu walafdu imma bun au khabaru wa awalun salasatun satukaru amrun ma'astila wa aksu hudu'a wa fitasawi falti masun waqo'a. Ya, jadi ini yang kita bahas hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya besok kita akan bahas tentang bayanul kul wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Baru kita masuk di ruangan kedua rumah pertama, yaitu faslun fil mu'arrifat atau bikin definisi. Selesai bikin definisi dan syarat-syaratnya, baru kita masuk di rumah kedua ruangan pertama, yaitu al-qadaya wa ahkamuha. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tamam, ada yang ingin ditanyakan ya jamaah? Jelas ya hari ini ya, kalau nisbatul alfat bil ma'ani itu di bagian pertama kita tahu ada yang antar dua lafaz sama maknanya itu ada yang tabayun, baru nanti ada yang tasawi, kemudian ada yang umum khusus mutlak, ada umum khusus di wajah. Terus ada lagi tawatu'un tasyakukun takhalufu wal istiraku akhu taradufu. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Mungkin anak kasih waktu kalian buat merojaah ulang. Kalau ada yang ditanyakan, tafadhol bisa di grup WA ya berarti. Berarti anak tutup sampai di sini. Uyasar biidnillah. Nah, datim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ilal liqa rabbina